Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teknika Cendikia yang bertema Sel Smart Audio Insight and Learning. Kembali lagi nih bersama aku Tiara Nurrahmawati dan aku Nur Rahmadia. Kalau kemarin kita udah bahas tentang kapal terbang nih dia. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa sih? Apa ya? Kayaknya bakalan ada hal yang menarik gak sih hari ini? Kamu kepikiran gak sih sama orang-orang yang ketika di organisasi sering banget nih masuk seksi yang itu-itu aja? Kamu kepikiran gak? Kira-kira apa tuh? PDD gak sih? Aduh, apa? PDD. Nah, karena kayaknya nih jadi masalah sosial banget nih, orang-orang PDD akan katanya nih akan selamanya nih jadi PDD terus. Nah, kita sambutlah narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Ya, halo, perkenalkan nama aku Bayu Aditya Wijaya Kusuma. hari ini Kak Bayu sama siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Fatima. Jadi dua orang ini orang yang PDD terus ya Kak ya? Iya, benar sekali. Nah, karena ini PDD terus, kira-kira bisa dong ceritain dulu menurut kalian nih sebagai orang yang PDD terus, menurut kalian PDD itu apa sih bagi kalian? PDD itu ingat P-nya tuh apa? Perbudakan. Perbudakan. Sekali PDD abadi. Keren. Oh iya, Itu oke. kemaksaan itu. Terus apa lagi? B-nya lagi. D lagi. D-nya ya Duda. dipaksa. Oh, dipaksa. Oke. D lagi. Dihina. Jadi perbudakan, dipaksa dan dihina ya. Oh, Bukannya oke. direvisi ya? Itu juga. Jadi D-nya banyak banget itu. Oke, kalau menurut Kak Fatimah nih, PDD itu apa sih bagi kakak? Kalau menurutku PDD itu D-nya desain dan deadline ya. Kan Betul. PDD tuh selalu diminta desain dengan deadline yang Banyak. Iya. Oke. Terus kalau untuk P-nya kira-kira apa nih, Kak? apa ya B-nya? Pusing. Iya, bisa pusing. Aduh, rupanya itu ya isi hati seorang PDD, sangat penuh dendam nih ya kalau Iya, kita betul. denger-denger. Nah, kan tadi udah dijelasin kan apa itu PDD. Bisa dong ceritain awal mula Masuk jurangnya itu kenapa nih bisa nih? Jadi itu awal aku masuk PDD itu pas di acara gathering Tekim. Oh. Oke. Tuh aku cuma iseng aja tuh angkat tangan tuh karena aku punya hobi foto-foto kan. Ternyata keterusan dipaksa di PDD. Oke. Jadi nyesel ya waktu itu Ya angkat nyesel tangan ya. banget itu. Ada yang bisa memutar waktu nih. Kamu milih angkat tangan tetap diam? Diam nyatanya. Itu kayaknya pilihan yang salah ya waktu itu ya. Kalau Kak Fatimah gimana nih Kak? Kalau aku pertama kali di TC sih. Jadi waktu pertama kali kepanitiaan TC, waktu jadi anggota muda, aku langsung ditunjuk jadi PDD. Setelah itu mungkin karena ngelihat kerjaan aku, jadi semua kepanitiaan TC aku selalu PDD. Mukanya nih kayaknya muka-muka PDD ya. Kalau Bayu kan tadi ditunjuk, kalau kakaknya kan langsung nih Kak Fatimah jadi PDD. Kalau ekspektasi sebelum jadi PDD tuh kira-kira gimana nih dari Bayu dulu? Apakah sesuai nih sama kenyataannya sebelum kamu join PDD terus jadi PDD terus? Apakah sesuai nih ekspektasi kamu? Jujur nih, ekspektasi awalku tuh PDD cuma foto-foto doang. Oke, cuma foto-foto doang. Iya. Anakku tuh punya hobi kan foto-foto aja kan, kayak fotografi, foto-foto momen, makanya aku mau PDD. Oke, Dan rupanya kenyataannya disuruh desain di Canva, di Photoshop yang datanya nggak masuk akal tuh, wah banget ya. yo. Lumayan ini ya jauh ya dari ekspektasi. Oke, kalau Kak Fatimah. Aku kurang lebih Bayu sih sebenarnya. Aku pikir kayak cuman foto-foto di hari H doang gampang ini. Ternyata kayak kita juga harus ngedesain feeds IG, kadang harus ngedesain poster juga, pamflet.
Dan itu kadang nggak ada temanya, kadang dari acara. Jadi kayak kita tuh harus mikir sendiri ini mau kayak gimana dengan deadline yang bahkan biasanya kurang dari seminggu. Sungguh parah ya. Ya. Kira-kira kan tadi tuh kayak ngeluh-ngeluh nih, kayak pusing apa gitu. Kira-kira ada nggak momen yang paling berkesan kayak wah aku adalah PDD sejati gitu dalam hidup kakak dan Bayu? Ya kalau tadi kan susah-susahnya nih, kita mau juga dong dengar Ya. yang berkesannya nih selama jadi PDD. Gak ada. Oh nggak ada ya, oke parah banget ya Ya kayaknya itu PDD. anak aku dipaksa, diperbudak di PDD ini. Diperbudak. Oke. Bayangkan dari jam 10 malam sampai jam 4 mungkin desain doang di OTK. Itu tuh wah banget itu, sampai otak nih panas. Oke, kalau buat kabar Bayu udah menggebu-gebu banget ya, benar-benar isi hati seorang PDD nih. Aku juga nggak ada pengalaman berkesan yang baik sih untuk PDD, malah ada kayak berkesannya agak buruk gitu. Oh boleh nih, Boleh, Kay. boleh. Yang buruk aja deh, memang Jadi, kayak kalau nggak ada yang bagus ya. Aku kan PJ sharing information di TC tahun kemarin. Jadi setiap kali ada hari-hari besar itu selalu aku kan yang Ya. edit. Waktu itu aku lupa aku harus ngedit hari Idul Fitri. Jadi orang takbiran malah hari Idul Fitri aku ngedesain di Canva Fits ID hari Idul Fitri. Jadi gitu kayak wah kok susah banget ya desain ini. jadi hari rayanya nggak jadi sakral ya? Ya karena kita harus tetap ngedit. Tetap pegang Canva nih. Harusnya mohon maaf lahir batinannya sama Canva ya. Iya. Sama laptopnya juga. Kayak, kira-kira nih tadi kan buruk ya, lebih banyak buruknya. Mungkin 90% lah. Tapi pernah nggak sih ngerasa bahwa PDD itu adalah rumah kedua bagi kalian gitu? Enggak. Um, Enggak ada. Jadi untuk sekedar rumah singgah aja PDD kalian nggak mau? Enggak mau. Berarti semisalnya dibilang kalau bisa nih milih nggak PDD, kalian bakal milih nggak jadi PDD dan kabur gitu. Ya iya dong. Capek PDD terus itu. Aku nih mau coba di konsumsi acara. Berkap. Bakap enggak. Dari Capek itu PDD terus itu. dari seorang PDD ngelihat keseksian lain tuh gimana sih? Aku pengen tahu deh, kalian ngelihat keseksian lain tuh gimana? Santai. Iya, aku juga merasa seksi lain tuh lebih santai. Misalnya kayak konsum, aku sangat-sangat menyukai melihat konsum tuh kayak wah sangat-sangat seneng ya kepanitiaan kalau jadi konsum. Setuju. Kalau misalnya PDD tuh kayak job desk-nya banyak, deadline-nya banyak. Kalau konsum tuh paling cuma nyiapin konsum Iya, gitu loh, betul, udah betul, selesai. Sampai sekali beli pesan. Oh iya. Tapi ada kok dampak positifnya jadi PDD. Oh, Jadi oke. bisa ngedesain. Kira-kira itu juga nggak sih Kak yang bikin kakak bangga nih sebagai seorang PDD bisa ngedesain? Ya, kayak beberapa fitur-fitur di aplikasi edit kayak Canva atau Photoshop. Photoshop? Apa sih yang aplikasi yang satunya lagi? Buat ngedit itu. Aku jadi tahu gitu loh, karena aku seringan PDD. Kalau misalnya nggak sering-sering PDD, mungkin aku nggak tahu beberapa fitur-fitur itu gitu loh. Dan kayaknya itu di dunia kerja kayaknya kepake banget nggak sih Kak? Iya, kepake kalau misalnya kalian kerja jadi desain grafis ya. Betul itu. Nanti di pekerjaan jangan daftar lagi ya jadi ini pengedit. Pasti. Kalau ada satu kata nih yang menggambarkan perjalanan PDD, kira-kira bagi Bayu dan Kak Fatima apa? Kalau aku deadline sih, karena aku selalu bertarung dengan deadline PDD itu. Kalau Bayu? Singkat saja. Revisi. Iya sih. Kira-kira yang nyebelin dari direvisi itu apa ya? Apa yo? Sebenarnya tuh bukan nyebelin revisinya. Seksi acaranya yang nyebelin. Oh, jadi sering berantem nih ya sama seksi acara. Kadang tuh seksi acara tuh bikin konsep, bikin tema. Tapi mereka tuh bingung dengan konsep yang mereka bikin juga. Oke. Dan ujung-ujungnya revisinya tuh malah muter-muter aja. Jadi gitu-gitu terus. Iya gitu-gitu aja. Dan ujung-ujungnya desain pertama dipilih. Oh, I see. Ada kayak gitu. Nyebelin ya, aku dengernya juga nyebelin banget. Kira-kira komunikasi sama acaranya tuh gimana? Apakah wah baku hantam atau dibicarakan secara profesional? Ya pastinya kan dibicara secara profesional. Cuman misalnya mereka bikin ketentuan yang makin aneh-aneh ya kita toksik aja. Itu sebagai manusia wajar sih menurutku. Kalau Kak Fatima?
Aku belum pernah menemui seksi acara seperti yang ditemui Bayu ya. Tapi menurut kakak yang paling nyebelin seksi apa nih? Ya, PJ-nya. iya PJ-nya kadang karena PJ-nya itu punya ide-ide menarik gitu loh buat PDD ini. Jadi kadang yang harusnya kita nggak bikin jadi bikin. Misalnya nih kayak kadang tuh yang jadi dadakan tuh video promosi kadang video iya, promosi iya. seminar atau apa. Itu kan bikin kita kayak ini talentnya nggak ada yang mau jadi talent, PDD-nya udah mikirin konsep, udah nyediain waktu, terus talentnya nggak ada yang datang. Jadi kayak gimana PDD bisa bikin itu kalau misalnya dari panitia-panitia lain tuh nggak ngebantu gitu Oh iya loh. betul juga itu. Berarti boleh dong ini kasih pesan nih buat seksi acara nih Bayu nih. Kan kayak ada dendam kesumat banget ya. Kalau bikin konsep jangan aneh-aneh. Iya betul betul. Karena mereka nggak ngerasain ya ngebuat desainnya tahu nyuruh aja gitu. Iya, karena gini, misalnya di divisi PDD yang aku tahu nih, di kayak LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Tuh misalnya ada revisi itu, ya revisi dari PDD aja. Dan misalnya ada eval tuh di seksi PDD aja. Kayak acara ini nggak ada hak buat ganggu gugat PDD. Aturannya kayak gitu, misalnya di temanku yang di Lembaga Pers Mahasiswa. Dan ternyata di kebanyakan kayak organisasi UKM PDD dia semuanya di eval, semua keseksian. Jadi kalau di situ nggak Nggak. di ref. Wow. Baru tahu ya kita. Ilmu baru. Oke. Kalau Kak Fatimah? Pesan untuk PJ nantinya selanjutnya. Iya nih. Mungkin kalau misalnya nentuin konsep baru ya atau mau nambahin job desk PDD itu jauh-jauh hari, terus dibantu juga PDD-nya karena PDD tuh kadang juga perlu talent, perlu tema yang pasti gitu loh. Iya benar-benar. Semoga nanti ke depannya habis denger podcast ini banyak keseksian yang mau berbondong-bondong nih ya buat ngebantuin PDD. Amin. Kayak kalau yang kita dengar capek banget nih ya. Pernah nggak sih kalian berdua tuh lelah terus pengen berhenti gitu jadi PDD? Sering. Sangat sering. Berarti pernah nih minta buat berhenti jadi PDD? Ya, pasti pernah kan, cuman pada kenyataannya nggak bisa. Dikarenakan kita udah punya tanggung jawabnya, udah ada tugasnya, bisa kita tiba-tiba kabur kan. Wah, apa ya? Egosnya kental banget ya. Iya. Kalau Kak Fatimah? Aku nggak pernah sampai pengen berhenti jadi PDD sih, cuman kadang tuh kayak pusing-pusing tapi masih kujalanin gitu loh, kayak masih it's okay aja PDD aku. Tapi dalam tanda kutip itu terpaksa ya Kak? Iya, terpaksa. Oke. Kalau misalnya boleh milih keseksian lain, aku pasti milih keseksian lain gitu loh. Oke, betul. Nah, semisalnya nih, kan tadi udah cerita-cerita nih. Kalau semisalnya PDD itu diibaratkan hewan, kira-kira PDD itu hewan apa ya dari Bayu sama Kak Fatim? Hewan ya. Apa ya? Apakah kucing? Enggak, kucing terlalu lucu untuk PDD. Ulun bilang kucing karena kucing aktif banget ya. Kan PDD kalau acara sering ke depan, ke belakang gitu. Apakah ayam karena kepalanya stabil? Kayak PDD Gak tahu sih. hewan apa yang lincah? Kucing lincah? Kucing, kijang. Kelawar ya kayaknya pas banget nggak tidur ngerjain desain. Bisa itu. PDD banget itu. PDD banget. Kira-kira nih kalau ada drama nih di PDD, kira-kira yang sering muncul tuh drama apa sih Kak ataupun Bayu? Drama di PDD itu kadang nentuin konsep desain. Jadi misalnya nih dari PD itu kan ada banyak anggotanya karena ada anggota yang suka banget desain Y2K, ada yang suka banget desain yang retro gitu. Jadi kan itu kayak konsepnya beda. Itu kadang nyatuin konsepnya tuh susah. Jadi kadang ada beberapa drama kayak gitu. Ada makan malah kayak nggak ada satu kesatuan antara desain banner sama desain pamflet kadang. Jadi kalau misalnya jadi koor PDD lihat anggota-anggota kayak gitu tuh pusing sih. Terus biasanya penyelesaiannya gimana Kak kalau kayak gitu? Kadang tuh kalau misalnya aku yang jadi koornya ya,
bakal bikin satu contoh, misalnya aku bakal bikin satu pamflet gitu, terus aku suruh mereka buat bikin banner atau apa tuh fontnya ngikutin dari pamflet, terus tuh elemen-elemen yang ngikutin dari pamflet, jadi kan masih ada satu kesatuan gitu, dari entah dari fontnya yang sama atau dari elemen yang dipakai itu yang sama gitu. Jangan kayak ini fontnya beda, elemen yang dipakai beda, padahal itu dalam satu acara gitu. Itu drama dari Kak Fatima. Kalau Bayu nih, So aku mungkin kurang lebih sama aja kayak Kak Fatima. Cuman bedain kayak perbedaan konsep dari divisi PDD sama acara. Bayu acara terus ya. Ada dendam Dikarenakan nih, misalnya nih, aku ini udah punya konsep buat bikin after movie. Acara juga punya konsepnya. Konsepnya tuh bagus, cuman gak masuk. Dan Oke. semakin kita perdebatin semakin susah juga kan karena semua hasil tuh dipegang oleh divisi acara akhirnya. Dan mau nggak mau langsung ikut dong. Mau nggak mau walaupun hasilnya kayak ya gitu. Oke. Kurang banget. Tapi kamu pernah nggak ngasih pandangan nih ke acara bahwa konsep dari mereka itu nggak cocok gitu? Pernah sering banget sampai aku bikin rapat semua seksi acara buat bahas satu video ini aja. Tapi mereka tetap kekeh nih. Tetap Oke. sampai aku minta 3 kali voting. Cuman buat bahas itu doang. Oh, I see. Kan tadi kita udah bahas nih drama-dramanya. Nah, di setiap drama tuh kan pasti ada orang-orangnya ya. Nah, boleh nggak sih kita tahu siapa sih orang di PDD yang paling bikin suasana di dalam seksi PDD itu hidup? Bisa nggak? Kakak atau Bayu sebutin satu orang yang berkesan gitu selama kalian di seksi PDD. Nama orangnya Ya, siapa ya? Aku selalu beda-beda sih nama orangnya. Sama. Jadi nggak ada yang berkesan banget, cuman diriku aja yang berkesan banget. Setuju itu. PDD kayak gitu ya. Merasa diri sendiri itu paling berkesan. Oke. Pernah nggak ketemu momen kocak selama menjadi PDD? Gak ada. Lebih ke momen sedih semua. Dan siksaan. Oke, berat banget ya hidup jadi PDD. Nggak ada yang berkesan, nggak ada yang Lucu. iya, siksaan semua ya. Kalau Kak Fatima ada nggak? Aku nggak lucu, kayaknya nggak ada, entah nggak ada atau aku lupa ya. Tapi ya yang berkesan kan cuman yang jelek-jeleknya aja gitu loh di kepalaku. Jadi kalau yang lucu tuh agak lupa. Maaf. Iya. Kalau kebiasaan unik anak PDD nih apa? Begadang. Ya, silakan Bayu. Begadang. Oh, begadang. Begadang. Ya. Itu unik ya menurutmu ya? Gak unik juga kok. Karena kan kita sebagai anak teknik kan udah kebiasa begadang. Jadi begadang nih. Kalau Kak Fatima apa nih? Aku nggak tahu ya ini kebiasaan unik atau apa. Tapi kalau misalnya lagi nyari konsep, aku tuh selalu buka Pinterest kan, Hunting-hunting gitu ya. buka TikTok. Jadi nanti semua isi FYP TikTokku semuanya desain aja semuanya. Beda banget ya, yang isi TikTok kita kan velocity. Kalau anak PDD desain ya. Jadi berasa dihunting desain ya, deadline. Ini selama jadi PDD hidupnya nggak pernah tenang nih. Oke, kalau ada nggak sih pelajaran hidup paling penting yang kamu dapat selama jadi PDD dari Bayu dulu nih? Apa ya? Mungkin lebih ke tanggung jawab aja. Tahu udah dikasih amanah. Oke, itu ya pelajaran hidupnya. Kalau Kak Fatima. Ya kurang lebih Bayu sih, bertanggung jawab sama apa yang udah diamanahkan sama orang lain kan. Terus jadi lebih ini aja sih, nambah kebiasaan baru menurutku. Jadi PDD ini kan bisa ngedesain ya, sama bisa moto-moto. Itu kebiasaan baru bagi aku. Oke. Boleh nggak kasih pesan nih buat temen-temen yang mau masuk ke dunia PDD? Singkat saja, jangan mau. Jangan mau jika Anda tidak mau diperbudak selamanya. Kalau enggak kok mau aja jadi PDD, soalnya PDD tuh jadi nambah kebiasaan kalian kok. Apalagi kalau misalnya kalian suka ngedesain, itu tuh
pas banget masuk PDD. Jadi masuk PDD. Jadi ini kayak pro dan kontra Iya ya. betul, yang satu jangan mau masuk, yang satu ayo masuk. aja gitu. Bayu, nanti kalau kamu nyuruh orang jangan masuk, kamu PDD terus. Semakin langka ya. Nanti nggak ada lagi nih yang mau ngerjain selain kamu. Kalau PDD-nya cuma kamu sendiri. Betul. Nah, kalau ada nggak sih hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih dari seksi PDD? Biasanya tuh apa ya? Mungkin lebih ke itu sih, komunikasi antar semua anggotanya. Kayak Dikarenakan kita PDD kan sering miskom juga kan antar sama anggota, entah itu koornya si A, si B, si C. Nah, akhirnya kayak misalnya nih, koornya ini udah ngasih font A, B, Z. Ternyata nih si anggota ini salah tangkap pakai font D, C, atau enggak G gitu. Dan tuh malah bikin kita makin apa ya, miskom lah anggapannya. Iya, betul kata Bayu. Aku juga kurang lebih jawaban Bayu karena itu penting sih menurutku, komunikasi sama anggota. karena itu hal yang riskan banget ya, kalau salah tangkap gitu bakalan salah jalan semua nih. Betul. Itu kayaknya dari semua seksi juga perlu komunikasi Ya. kayaknya. Apalagi acara sama PDD ya. Perlu komunikasi. Betul banget. Oke, kalau untuk harapan terbesar nih untuk PDD di masa depan, kira-kira apa nih dari Bayu dan Kak Fatimah? Oh ya, Harapanku semoga lebih banyak orang yang mau menjadi PDD ya. Karena PDD menyenangkan kok, walaupun tadi kami cuman bahas masalah yang sedih-sedihnya aja, tapi kalau bisa dijalani PDD akan menyenangkan bagi orang-orang yang suka desain dan suka foto. Oke, kalau tadi Bayu bilang Kak Fatimah ya yang bilang mau jadi seksi konsumsi. Kalau nanti Kak Fatimah jadi seksi konsumsi nih, kira-kira apa yang bakalan Kak Fatimah lakukan? Aku akan survei konsum. Terus kalau kakak jadi seksi konsum terus ngelihat seksi PDD, apa nih kira-kira yang bakalan kakak katakan ke seksi PDD itu? Semangat ya. Kalau Bayu nih, Bayu mau jadi seksi apa? Seksi konsum juga. ya deh, anggap deh. Oke, terus ngelihat seksi PDD nih, kamu bakalan ngomong apa? Ngomong sambil ngangkat jalan gitu. Wah, ini desainnya salah nih. Revisi nih. Kok kayak gini sih desainnya sih? Wah, kacau nih desainnya nih. Ini benar-benar Mau balas dendam gak? Misalnya nih, kan tadi Bayu jadi seksi konsumsi. Semisalnya nih, Bayu jadi seksi acara. Bayu bakalan revisi terus nggak nih PDD-nya, atau bakal iya-iya aja karena tahu jadi PDD itu sulit gitu. Misalnya revisinya bagus, oke-oke aja. Cuman misalnya nih kita udah ngasih revisi A nih, malah digawinnya B. Ya revisi lagi dong. Mau nggak mau dong. iya juga ya. Oke. Oke nih, kalau tadi kan seringnya berantemnya sama seksi acara. Tapi bagi seksi PDD nih, seksi mana sih yang menurut kalian tuh temennya PDD banget gitu? Kira-kira dari Bayu dulu. Yang berteman banget nih sama PDD. Gak ada. Oke. Aku udah menduga sih. PDD berdiri sendiri. Aneh nih. Bener-bener. Acara nggak mungkin kan musuh. Perkap juga nggak mungkin. Perkap konsumsi nggak ada netral. Kasat netral. Humas apalagi. Mana ada lagi nih. Oke, jadi bener-bener PDD versus everybody ya. Kalau dari Kak Fatima gimana nih? Kesek menurutku, karena kadang PDD tuh perlu kesek buat kayak printkan apa sih itu, sertif atau poster gitu. Itu sih yang banyak membantu PDD, atau kadang masukin sertif online itu minta bantuan kesek juga, karena PDD cuma desain kan. Tapi menurutku konsum juga temennya PDD banget loh. Misalnya kalian butuh air nih pas waktu acara kan bisa nih manggil seksi konsumsi. Humas juga kok jadi temennya PDD. Kalau misalnya nih PDD udah bikin pit, kan kita perlu humas nih buat bikin captionnya. Nggak mungkin kan PDD yang bikinin. Wah, nggak kerasa nih, udah setengah jam aja kita udah ngomong-ngomong bersama Bayu dan Kak Fatimah membahas tentang
PDD terus nih. Jadi dari podcast ini aku bisa ngambil kesimpulan nih bahwa jadi PDD tuh berat banget ya, banyak banget deadline-nya, revisiannya, dan mereka masih mau untuk berdiri sebagai seorang PDD yang membanggakan. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat seorang PDD. Dan semua PDD Iya. yang ada di Fakultas Teknik. Gak cuma di Fakultas Teknik, semoga seluruh PDD di dunia bisa tetap kuat dan semangat ya menjadi PDD. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya dengan tema yang lebih menarik. Dadah! Dadah!